datang di Seni Pasar Modal Channel, tempat berbagi pengalaman sharing mengenai pasar modal dalam bentuk seni. Ada dua tawaran investasi yang dapat teman-teman pilih untuk keuntungan jangka panjang. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu ada obligasi dan deposito. Obligasi merupakan surat penundaan hutang yang dikeluarkan baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun instansi tertentu untuk diserahkan kepada pemegang obligasi. Sedangkan deposito merupakan produk penyimpanan uang atau tabungan. Jadi ada perbedaan konsep di sini. Tentunya perbandingan antara deposito dan obligasi, manakah yang terbaik dalam low risk tapi menyimpan keuntungan yang optimal? Mau lebih lanjut, check it out. Kedua jenis investasi pasti memiliki keuntungan dan resiko. Pada deposito tetap, resiko yang akan dihadapi ya terbilang rendah. Oleh karena itu, nominal bunga dan keuntungan juga rendah. Pada jenis investasi obligasi, ya nominal keuntungannya jelas lebih tinggi dari harga pembelian karena kita melihat harga kupon. Tentunya saja sistem ini memiliki manfaat dan risiko, seperti suku bunganya yang stabil dan kemampuannya pemegang obligasi untuk memperkirakan penghasilannya. Ngomong-ngomong mengenai suku bunga, jika Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga di tahun ini, tahun 2020, akan membuat pasar obligasi akan menjadi lebih menarik ketimbang dengan deposito. Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, hingga akhir tahun ini tingkat imbal hasil obligasi negara 10 tahun masih akan berkisar 6,75 sampai 7%. Valuasi obligasi negara Indonesia ini bisa dibilang ya relatif lebih rendah dibanding negara-negara berkembang lainnya ya, seperti Filipina cuma 4,40%, India 6,50%, bahkan kita hampir sama dengan negara adidaya salah satunya Rusia, yaitu sebesar 7,20%. Selain itu, demand pasar dari obligasi dalam negeri dinilai masih sangat tinggi dengan penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia tadi. Apalagi dengan kondisi pandemi kayak gini, berarti investor lebih memilih kestabilan. Salah satu kestabilan yang bakal didapat apalagi untuk dana pensiun yaitu adalah di obligasi itu sendiri. Ada berbagai macam investasi obligasi yang bisa teman-teman pilih sebenarnya, yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan pula tingkat resiko atau profil resiko yang mungkin akan terjadi. Deposito memang dipandang sebagai sistem investasi dengan risiko rendah, namun tingkat keuntungan dan bunga yang ditawarkan pun cukup rendah. Ya bisa dibilang hukum high risk high return. Selain itu, yang terakhir, jangan lupa teman-teman tidak membutuhkan panduan lebih lanjut saat membuka rekening untuk deposito tetap. Hal ini karena selain perjanjian yang teman-teman lakukan dengan bank bersifat tetap, artinya dana di freeze, teman-teman tidak dapat mengendalikan waktu penarikan dana. Berbeda halnya dengan obligasi, teman-teman memiliki kendali kapan mau menjual atau membeli, walaupun tentunya ada penalti yang didapat, tapi tetap itu bisa dikendalikan. Berbeda dengan deposito, itu nggak bisa. Jadi risiko utama yang biasa ditakutkan jika instansi penerbit surat obligasi bangkrut itu bisa diminimalisir sebelum melakukan investasi lebih lanjut. So, udah tahu mau milih deposito atau obligasi, itu tergantung dari teman-teman itu sendiri. Thank you for watching and wait next video.